Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Sering banget ya, kita dengar atau mungkin kita sendiri bertanya-tanya, dalam iman Kristen itu, kenapa sih Yesus Kristus harus sampai menderita, bahkan mati di kayu salib? Kan katanya itu peristiwa penting banget, yang mengubah segalanya. Tapi apa ya makna terdalam di balik pengorbanan sehebat itu? Mungkin Anda juga kepikiran, ini relevansinya apa sih buat hidup kita sekarang? Nah, untuk coba jawab pertanyaan yang fundamental ini, kita mau menyelami satu buku yang khusus banget ngebahas ini. Sumber kita kali ini dari John Piper, judulnya Penderitaan Yesus Kristus, 50 Alasan Mengapa Dia Datang untuk Mati. Ini terjemahan bahasa Indonesia ya, diterbitkan oleh penerbit Momentum, cetakan pertamanya itu Desember 2005. Nggak terlalu tebal sih, sekitar 115 halaman plus pengantar. Judul aslinya itu The Passion of Jesus Christ, diterbitkan Crossway Books tahun 2004. Jadi misi kita hari ini ya, itu. Kita bongkar isi buku ini, coba pahami argumen utamanya, dan lihat apa yang bisa kita ambil. Yuk kita mulai. Ngomongin penderitaan Kristus ini emang selalu relevan ya rasanya. Kayak nyentuh pertanyaan dasar soal keadilan, kasih Tuhan, penderitaan itu sendiri, terus gimana manusia bisa damai lagi sama pencipta. Kayaknya susah ya mendalami kekristenan tanpa benar-benar berhadapan sama peristiwa salib ini. Anda mungkin juga merasa ini inti yang perlu digali lebih dalam lagi, kan? Betul, betul sekali. Dan buku Piper ini, dia langsung to the point, ke jantung persoalannya. Kayak yang ditekankan di pengantarnya itu, fokusnya itu bukan siapa sih yang secara historis bunuh Yesus, atau gimana detail kronologi penyalibannya. Bukan itu. Piper lebih tertarik ke pertanyaan teologisnya. Kenapa ini harus terjadi? Tapi dari kacamata ilahi gitu, apa sih tujuannya Allah di balik peristiwa yang kelihatannya ya ampun, brutal banget ini. Jadi pertanyaan utamanya gini, apa yang Allah ingin capai buat kita, ya kita orang berdosa ini, dengan dia ngutus anaknya untuk menderita dan mati. Argumen kunci yang dia bangun, dan ini penting ya, dasarnya selalu ayat-ayat Alkitab, itu adalah bahwa kematian Kristus itu bukan kecelakaan. Bukan insiden tragis aja atau rencananya gagal nih. Justru sebaliknya. Ini itu puncak dari rencana Allah yang emang udah dia tetapkan dari kekekalan. Piper ngutip itu misalnya Yesaya 53 ayat 10. Tuhan berkehendak meremukan dia. Atau juga dari Kisah Para Rasul 4 ayat 27-28 yang bilang kalau Herodes, Pilatus, bangsa-bangsa lain, orang Israel, mereka itu pada akhirnya cuma ngejalanin apa yang udah ditentuin sama kuasa dan kehendak Allah. Jadi perspektifnya sangat teosentris, melihat semuanya dari sudut pandang tujuan Allah. Dan soal John Piper sendiri, beliau kan cukup dikenal ya di kalangan Kristen Injili. Terutama karena pelayanannya yang lama banget jadi pendeta senior di Bethlehem Baptist Church, Minneapolis. Plus tulisan-tulisannya, kayak Desiring God, itu kan terkenal banget. Jadi kita lagi ngupas pemikiran dari teolog yang bisa dibilang cukup berpengaruh dan konsisten ya dengan tema sentralitas Allah dalam segala hal. Oke, sekarang kita coba bedah deh isi bukunya. Sesuai judulnya nih, Piper nyajiin 50 alasan spesifik. 50! Kenapa Kristus datang untuk menderita dan mati. Dan dia gali ini dari berbagai bagian perjanjian baru. Jadi kayak kita ngelihat, berlian gitu ya, dari 50 sisi yang beda. Tiap sisi nunjukin kilau makna yang unik, tapi saling nyambung dari peristiwa salib itu. Iya benar. Dan benang merahnya dari ke-50 alasan ini ya, itu gimana masing-masing nunjukin aspek yang beda dari apa yang Allah kerjakan lewat pengorbanan Kristus. Jadi bukan cuma satu dua hal tapi kayak paket lengkap gitu. Mulai dari memenuhi tuntutan keadilan Allah soal dosa, terus nunjukin dalamnya kasih Allah, nebus manusia dari dosa, damaikan kita sama Allah, ngasih kuasa buat transformasi hidup sehari-hari, sampai akhirnya meraih kemenangan final atas iblis, dosa, dan maut. Wah, ini kayak mosaik yang kaya banget tentang karya Kristus. 50 alasan. Itu banyak banget. Mungkin kita bisa lihat beberapa contoh yang agak menonjol gitu biar kebayang. Misalnya alasan pertama yang dia angkat itu untuk menanggung murka Allah. Waduh, kedengarannya berat ini. Gimana tuh penjelasannya Piper? Iya, ini emang konsep teologis yang kuat ya, dan mungkin nggak populer sekarang, tapi ini sentral banget di argumen Piper. Dia rujuk ke ayat kayak Roma 3:25-26, terus Galatia 3:13. Piper argumennya gini, dosa manusia itu secara adil ngundang murka, atau ya penghukuman lah dari Allah yang kudus. Nah, Kristus, waktu dia mati itu, dia secara sukarela ngambil tempat kita. Dia
nyerap gitu, nanggung hukuman ilahi itu. Jadi orang yang percaya sama dia ya dibebaskan dari murka itu. Ini aspek substitusi atau penggantiannya. Oke. Jadi ada aspek dia menggantikan, menyerap hukuman. Terus kita loncat dikit nih. Alasan 10, untuk memberikan dasar bagi pembenaran kita. Ini kan istilah kunci ya dalam teologi Kristen. Gimana Piper nyambungin kematian Kristus sama pembenaran ini? Nah, pembenaran atau justification ini penting banget. Ini bukan sekedar, oh ya dosamu diampuni selesai. Tapi lebih dari itu, kita itu dinyatakan benar di hadapan Allah. Piper dia rujuk Roma 5, 9, dan ayat lain, ngejelasin kalau kematian Kristus itu dasar legalnya, dasar hukumnya gitu. Bagi Allah untuk mendeklarasikan orang berdosa yang percaya itu jadi orang benar. Status kita berubah total di hadapan hukum Allah. Dan menariknya, ini bukan karena kita tiba-tiba jadi sempurna loh, bukan. Tapi karena kebenaran dan ketaatan Kristus yang sempurna, nah ini dibahas juga di alasan nomor 11, itu diperhitungkan, kayak dikreditkan gitu ke akun kita. Jadi kita benar bukan karena perbuatan kita, tapi ya karena karya Kristus buat kita. Gitu ya. Jadi bukan cuma menghapus yang negatif, dosa, tapi juga nambahin yang positif, kebenaran Kristus itu. Wah, ini implikasinya gede ya ke cara kita mandang diri di hadapan Tuhan. Nah, terus gimana Piper nyombungin status legal ini sama perubahan nyata di hidup kita? Misalnya, alasan #30, agar kita mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran. Itu gimana maksudnya? Nah ini koneksi yang krusial banget. Piper dia ngutip 1 Petrus 2 ayat 24, nunjukin kalau kematian Kristus itu bukan cuma peristiwa di luar kita aja, tapi juga sesuatu yang kita secara rohani ikut serta di dalamnya waktu kita bersatu sama dia lewat iman. Jadi kematiannya itu jadi kematian kita juga terhadap kuasa dosa yang sebelumnya ngikat kita. Ini bukan berarti kita langsung bebas sama sekali dari pergumulan dosa ya, nggak gitu. Tapi cengkraman utamanya itu dipatahkan. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa, tujuannya untuk hidup dalam kebenaran. Jadi pembenaran, status legal tadi, jadi dasar buat pengudusan proses perubahan hidup. Dua-duanya ini buah dari salib. Oke, jadi ada aspek legalnya, ada aspek transformatifnya juga. Nyambung ya? Terus, gimana soal cakupan karya Kristus ini? Apa cuma buat kelompok tertentu aja gitu? Justru enggak, Piper malah nekenin banget universalitasnya, baik secara potensial maupun aktual bagi umatnya dari seluruh dunia. Alasan #45 itu jelas banget untuk membebaskan orang-orang dari setiap suku dan bahasa dan bangsa. Itu kan dari Wahyu 5 ayat 9 ya. Ini penegasan kuat banget. Kematian Kristus itu ngeruntuhin tembok-tembok pemisah, mau etnis, geografis, apa aja. Menciptakan satu umat Allah yang baru dari semua bangsa. Visinya global banget, inklusif sesuai sama amanat agung Yesus sendiri. Wah, itu pesan yang kuat ya. Apalagi di dunia sekarang yang sering banget terpecah belah. Ada satu lagi nih yang menarik. Bahkan mungkin kedengeran agak paradoks gitu ya. Alasan #49. Agar dia bisa dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Loh, kok penderitaan malah jadi jalan ke kemuliaan? Terus gimana ini bisa disebut tindakan kasih? Kayak demi diri sendiri nggak sih kedengerannya? Nah, ini nih salah satu poin di mana pemikiran Piper tentang Christian hedonism itu muncul. Ingat gak gagasan kalau Allah itu paling dimuliakan di dalam kita waktu kita paling puas di dalam Dia? Dia argumennya gini, berdasarkan Ibrani 2 ayat 9 sama Filipi 2 ayat 8-9, kasih Allah yang paling tinggi itu adalah ngasih kita apa yang paling berharga dan paling memuaskan. Apa itu? Ya dirinya sendiri dalam segala kemuliaannya. Kebahagiaan kita yang sejati, yang paling dalam, itu yang ngelihat dan nikmatin keagungan Kristus. Jadi, waktu Kristus mati, supaya dia bisa ditinggikan dan dimuliakan, dia nggak egois. Justru tujuannya supaya kita bisa ikut serta dalam sukacita menikmati kemuliaan itu selamanya. Kemuliaannya itu jadi sumber kebahagiaan kita. Jadi penderitaannya buka jalan buat kemuliaannya sekaligus sukacita abadi kita. Nggak bisa dipisah. Menarik banget ya cara Piper mengurai paradoks ini. Jadi, kemuliaan Kristus itu bukan tujuan yang misah dari kebaikan kita, tapi justru itu kebaikan tertinggi buat kita. Nah, setelah lihat beberapa contoh ini, jadi kebayang ya betapa kaya dan berlapisnya makna salib yang coba diungkap sama Piper. Dan tiap alasan ini, kayak yang Anda bilang tadi, selalu didukung penjelasan dan ayat-ayat Alkitab ya. Oke, kita udah lihat nih apa yang Piper sajikan 50 alasan yang kaya ini. Sekarang, coba kita mundur dikit, nilai gimana dia nyajiinnya dan apa dampaknya buat pembaca kayak Anda. Apa sih yang jadi kekuatan utama buku ini dalam ngebahas topik segede ini? Kekuatan utamanya menurut saya ya ada beberapa.
Pertama, jelas kedalaman dan keluasan tematiknya. Dengan 50 aspek itu, Piper benar-benar nunjukin kekayaan makna salib yang mungkin sering kita anggap ya udah gitu aja atau disederhanain. Ini ngebuka mata banget soal multifasetnya karya Kristus. Kedua, fondasi Alkitabiahnya kuat banget. Tiap poin itu dasarnya langsung dari teks Perjanjian Baru. Jadi ini bukan spekulasi filosofis, tapi benar-benar penggalian teologis dari sumber primer iman Kristen. Buat Anda yang nyari jawaban dari kitab suci, buku ini ngebantu banget. Ketiga, fokus teosentrisnya konsisten. Penekanannya selalu pada tujuan dan inisiatif Allah. Ini ngasih perspektif yang ninggiin kedaulatan dan kasih karunia Allah, bukan fokus ke manusia melulu. Dan keempat, mungkin strukturnya yang sistematis. Format 50 poin pendek itu bikin relatif mudah dicerna. Meskipun temanya berat ya, Anda bisa aja baca 1 poin sehari buat direnungin. Ini ngebantu mecah kompleksitas topiknya. Oke. Nah, kalau sisi lainnya gimana? Ada tantangan atau mungkin keterbatasan yang perlu kita perhatiin pas baca buku ini? Mungkin ada aspek yang rasanya kurang kegali gitu. Ya, pasti ada ya kayak karya lain juga. Buku ini punya fokus tertentu. Pertama mungkin kepadatan teologisnya. Meskipun gaya nulis Piper di sini relatif lebih mudah diakses dibanding karya lainnya, beberapa konsep kayak tadi, murka Allah, atau mungkin soal penebusan terbatas atau universal yang tersirat di beberapa bagian, itu tetap butuh perenungan. Mungkin nggak gampang ya buat pembaca yang benar-benar baru dalam teologi. Jadi ini bukan bacaan ringan yang sekali duduk habis gitu. Kedua, karena fokusnya kuat banget di tujuan ilahi, mungkin aspek lain dari cerita penderitaan itu sendiri, kayak detail penderitaan fisik dan emosional Yesus, atau konteks sosial politik zaman itu, jadi kurang dapat porsi. Jadi kalau Anda cari eksplorasi naratif atau psikologis yang mendalam soal penderitaan Yesus, mungkin perlu dilengkapi dari sumber lain ya. Dan satu hal lagi yang penting banget, Piper sendiri udah garis bawahi ini di pendahuluan, dan kita perlu ingat, jangan sampai pemahaman soal rencana Allah dalam kematian Kristus ini disalahgunain, misalnya buat benerin kebencian atau antisemitisme. Piper tegas banget nolak interpretasi kayak gitu. Dia nekenin kalau pesan salib itu justru kasih pengorbanan, bukan pembenaran kekerasan. Fokus buku ini ya pemahaman teologis buat memperdalam iman dan kasih, bukan jadi amunisi buat musuhan. Wah, itu peringatan yang sangat penting ya. Oke, lalu secara keseluruhan nih, apa kontribusi signifikan buku ini buat pembaca umum atau mungkin dalam studi teologi yang lebih luas? Apa sih yang bikin buku ini berharga? Kontribusi utamanya, menurut saya, dia nyediain semacam peta teologis yang jelas, ringkes tapi dalam, tentang makna sentral kematian Kristus dalam iman Kristen. Ini ngebantu banget orang percaya, atau siapapun lah yang pengen paham kekristenan, buat bisa mengartikulasikan kenapanya dibalik apa yang mereka percayai soal keselamatan. Buku ini ngasih kayak 50 pegangan Alkitabiah gitu, buat memahami dan menghargai karya Kristus. Jadi ini berguna banget buat pertumbuhan rohani pribadi, bisa buat bahan diskusi kelompok, buat ngajar, bahkan jadi pengantar yang bagus buat studi kristologi yang lebih lanjut. Dia kayak jembatan antara teologi akademis sama kehidupan iman jemaat. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, buku Penderitaan Yesus Kristus karya John Piper ini intinya adalah sebuah eksplorasi yang terstruktur rapi, kaya secara teologis, nyajiin 50 alasan Alkitabiah kenapa peristiwa sentral dalam kekristenan, kematian Yesus, itu terjadi dan apa tujuannya dari kacamata Allah. Ini jadi lebih dari sekedar cerita Paskah biasa ya. Ini kayak nyelam ke inti doktrin keselamatan Kristen. Tepat sekali. Dan pesan intinya yang ngalir lewat semua alasan itu, yaitu memahami mengapa Kristus menderita dan mati, itu kunci buat memahami Injil itu sendiri. Di kayu salib itulah, menurut argumen Piper ya, kekudusan dan keadilan Allah ketemu sama kasih dan belas kasihannya yang nggak terbatas. Peristiwa inilah yang buka jalan buat pendamaian, pengampunan, pembenaran, dan hidup baru buat siapa aja yang datang ke Allah lewat iman kepada Kristus. Nah, dengan pemahaman itu, siapa aja nih menurut Anda yang bakal paling dapat manfaat dari baca buku ini? Anda bakal rekomendasiin ke siapa aja? Buku ini sangat saya rekomendasikan ya. Pertama, jelas buat orang Kristen pada umumnya yang pengen pemahaman imannya soal salib itu jadi lebih dalam, lebih kokoh dasarnya di Alkitab, dan lebih ngefek ke hati dan hidupnya sehari-hari.
Kedua, buat mahasiswa teologi atau siapapun yang lagi belajar doktrin Kristen, buku ini bisa jadi rangkuman yang bagus banget dan titik awal buat eksplorasi lebih jauh soal soteriologi, doktrin keselamatan, dan kristologi. Ketiga, buku ini cocok buat siapa aja yang lagi bergumul dengan pertanyaan, kenapa sih harus salib? Entah karena ragu sendiri atau karena pengen ngejelasin imannya ke orang lain. Pendekatan Piper yang basisnya ayat ini ngebantu banget. Dan tentu saja, buat Anda, para pendengar kita yang profilnya The Learner, yang pengen pemahaman mendalam tapi efisien, format 50 poin singkat ini memungkinkan Anda dapat banyak wawasan dalam waktu yang relatif singkat, meskipun ya tetap butuh direnungkan ya. Oke, sebagai penutup nih, mari kita balik lagi ke salah satu alasan tadi, alasan hashtag 49, soal kemuliaan Kristus, tapi mungkin nyambung juga ya ke alasan hashtag 50, untuk menunjukkan bahwa kejahatan yang paling kejam diizinkan Allah bagi kebaikan. Argumen Piper kan intinya tindakan paling gelap dalam sejarah, pembunuhan anak Allah, itu ternyata ada dalam kendali kedaulatan Allah buat ngasilin kebaikan terbesar, keselamatan kita, dan kenikmatan kita akan Allah. Ini jadi munculin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau Allah bisa ngubah tragedi terbesar jadi kemenangan terbesar, gimana ya perspektif ini ngebentuk cara kita mandang penderitaan, kesulitan, atau bahkan kejahatan yang kita lihat atau alami dalam hidup kita dan di dunia ini? Bisakah kita ngelihat secercah tujuan ilahi atau kemungkinan adanya kebaikan, bahkan di tengah kegelapan? Sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang dan gumuli ya. Pembahasan kita hari ini digali dari buku Penderitaan Yesus Kristus. 50 alasan mengapa dia datang untuk mati. Karya John Piper, terjemahan dari penerbit Momentum. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya buat pemahaman Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.